Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ialah agama yang tinggi, agama yang luhur. Tidak ada yang lebih tinggi lagi, tidak ada yang lebih luhur lagi, terkecuali hanya agama Islam. Bahkan Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattabi' ghairal Islam dinan fala yuqbal wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mengikut agama, menjadikan agama selain dari Islam, fala yuqbal, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk golongan orang yang rugi. Ini firman Allah, pernyataan Allah di dalam Al-Quran untuk meyakinkan kepada kita kaum muslimin agar kita berkeyakinan yang sepenuhnya dengan agama yang kita anut, agar supaya kita tidak menyatakan bahwa semua agama itu adalah benar. Bahkan Allah menegaskan lagi di dalam Al-Quran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah ialah agama Islam. Kenapa kita masih ragu untuk menyatakan itu? Bahwa agama yang kita peluk adalah agama yang paling benar. Cuma kita pun tidak boleh mengganggu agama yang lain. Biarlah mereka melakukan sesuai dengan keyakinannya, dan kita pun melakukan sesuai dengan keyakinan kita yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam juga agama yang hendak mengatur semua persoalan tingkah laku manusia, semua diatur, akan diatur oleh Islam. Baik yang positif maupun yang negatif, yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang sekecil-kecilnya, maka akan diatur oleh Islam. Dan peraturan tersebut digolongkan kepada manusia terhadap dirinya sendiri, juga diatur oleh Islam. Terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala juga diatur oleh Islam. Terhadap sesama manusia dibagi menjadi politik, sosial, politik, agama, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka semuanya akan diatur oleh Islam. Dan juga terhadap sesama makhluk dan sesama manusia juga, maka akan diatur oleh Islam. Oleh karena itu semuanya tingkah laku manusia itu dia tidak bisa berjalan menurut kehendaknya, tidak bisa mengatur menurut kehendaknya, karena semuanya akan diatur oleh Islam. Bagaimana kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berhubungan kepada manusia, yang dikatakan hablum minallah, hablum minan nas, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, semuanya diatur, akan diatur oleh Islam. Ketika kita berhubungan kepada Allah juga diatur oleh Islam sesuai dengan syariat-syariat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang melakukan ibadah tidak sesuai dengan aturan-aturannya, tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Segala amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Maka menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Islam hendak mengatur demikian rupa kepada umat manusia? Maka pertanyaan inilah yang akan kita jawab. Karena untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena menurut Islam, manusia itu adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang sempurna menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baik rupa. Dan yang kedua, manusia itu termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum katsiran mimma tafdila. Kami berikan kemuliaan kepada Adam, kepada manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami berikan kendaraan, tunggangan, tumpangan baik di darat maupun di laut. Dan kemudian juga kata Allah, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan rezeki yang pilihan untuk manusia, minat thayyibat, ay minal halal, rezeki yang baik-baik dan juga rezeki yang halal. Itulah Allah berikan kepada manusia. Dalam soal rezeki pun Allah pilih rezeki yang baik-baik, rezeki yang halal. Tidak dengan makhluk Allah yang lain seperti hayawan. Dia sembarangan makan. Dia tidak pernah memikirkan apakah itu halal, apakah itu haram, tidak. Tetapi kepada manusia Allah pilih rezeki yang baik-baik, yang halal, yang juga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faddalnahum ala katsirin mimma tafdila, katsiran mimma tafdila. Dan kami berikan kelebihan di antara makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia juga dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Kenapa bukan malaikat yang menjadi khalifah? Kenapa bukan bangsa jin yang dijadikan khalifah? Malaikat, makhluknya Allah yang tidak pernah sedikit pun yang mangkir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak pernah melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa kepada Allah. Tetapi kenapa malaikat tidak terpilih untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Justru manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan khalifah di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi semuanya, setiap tindak laku manusia, segala sepak terjang manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, maka nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarriyah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, maka nanti suatu saat di hari kiamat diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia hanya yang ikut aturan Allah ketika dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapat kemuliaan dari Allah, yang mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah, tidak mentaati aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak dia akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan
yang hina, sehina-hinanya. Tsumma radadnahum asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang hina, terkecuali orang yang beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia lupa, jika manusia salah, yang namanya manusia mahalul khata wa nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya permusuhan, pertumpahan darah, dia jauh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Aqimis shalah li dzikri, tegakkanlah salat, kerjakanlah salat, karena salat itu adalah li dzikri, untuk mengingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitas amal kita semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.